Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika kelas 7 bab 1 bilangan bulat. Kita akan belajar di halaman 1 sampai dengan 12. Baik, ibu langsung membahas. Kita akan mulai belajar bab 1 anak-anak, bilangan bulat. Mengapa perlu bilangan bulat dan apa bedanya dengan bilangan cacah? Kita cermati di sini ada gambar termometer yang menggunakan skala Celcius anak-anak. Di sini ada angka 0, 10, 20, 30, 40, 50 yang berada di atas angka 0 dan ada juga angka 10, 20, 30 yang berada di bawah angka 0. Tujuan pembelajaran bab 1 adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan, yaitu dengan arah dan jarak. Kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Selanjutnya, mengenal dan menggunakan hubungan antara bilangan dan kebalikannya atau inverse penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, menentukan faktor dari bilangan bulat, mengenal dan menggunakan fakta bahwa bilangan cacah dapat ditulis tepat satu cara sebagai hasil kali bilangan prima. Selanjutnya, menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPP. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut kita ke pengantar bab anak-anak. Ini ada gambar 1.1 suhu di Puncak Jaya. Diketahui di sini suhu di Puncak Jaya adalah minus 3 derajat Celcius atau negatif 3 derajat Celcius. Ini Puncak Jaya pada hari Selasa pukul 06.00, cuacanya berawan. Tahukah kalian, Puncak Jaya adalah puncak gunung yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua. Terlihat pada gambar 1.1 bahwa suhu di Puncak Jaya berada sekitar 2 derajat hingga minus 4 derajat. Dengan suhu seperti itu mengakibatkan salju di Puncak Jaya selalu ada sepanjang tahun. Itulah sebabnya mengapa salju di Puncak Jaya disebut salju abadi. Apa arti tanda strip pada penulisan suhu tersebut? Ini artinya minus atau negatif anak-anak. Kita cermati gambar berikutnya. Di sini ada Gunung Semeru, ada Palung Jawa. Ini palung itu jurang yang ada di dalam laut anak-anak. Permukaan air laut itu ketinggiannya adalah 0 meter. Selanjutnya, ketinggian dari Gunung Semeru di sini plus 3000. Berarti ini artinya ketinggian Gunung Semeru adalah 3000 meter di atas permukaan laut. Di sini ada Palung Jawa anak-anak. Ini kedalaman Palung Jawa ini adalah, karena di sini ditulis minus 10.000, ini artinya kedalaman Palung Jawa adalah 10.000 meter di bawah permukaan laut. Di gambar sebelah kanan ada gambar tabungan anak-anak. Di sini kalau debit ini berarti kita menabung sebesar 5 juta atau berapa ini anak-anak? Ini nilainya positif anak-anak kalau kita menabung. Kalau kita mengambil uang tabungan misalkan sebesar 200.000, ini artinya ini kita mengambil uang tabungan anak-anak. Ini kalau mengambil uang tabungan ini bernilai minus. Kalau kita menabung bernilai plus atau positif. Kalau kita mengambil uang atau menarik uang tabungan ini bernilai negatif. Gambar 1.2 bilangan bulat.
pada kedalaman laut dan jumlah uang pada buku tabungan. Selain pada penulisan suhu, bilangan dengan tanda negatif juga digunakan pada berbagai konteks dalam kehidupan nyata. Seperti yang tampak pada gambar 1.2, bilangan negatif juga digunakan ketika menyatakan kedalaman di bawah permukaan laut, jumlah uang pada rincian buku tabungan, dan lain sebagainya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, serta menentukan faktor dari bilangan bulat. Ke pertanyaan pemantik anak-anak, bilangan bulat mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil? Bagaimana hasil operasi hitung antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Berapa hasil estimasi pada operasi hitung bilangan bulat? Apa perbedaan dari faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Kita akan menjawab pada pembelajaran yang akan kita pelajari. Kata kuncinya adalah bilangan bulat, positif, negatif, estimasi, faktor bilangan. Baik, kita akan mempelajari bagan materi bilangan bulat yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar memahami bilangan bulat. Kita akan belajar pengertian bilangan bulat dan juga membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Yang ketiga, kita akan belajar faktor bilangan bulat, faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta kita akan belajar FPB dan KPK. Ayo mengingat kembali, garis bilangan adalah garis yang berisi titik-titik di mana titik tersebut mewakili bilangan tertentu. Garis bilangan juga dapat membantu dalam membandingkan dan melakukan operasi hitung, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan positif. Kita cermati garis bilangan ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cermati tanda panah ke kanan dan juga ada tanda panah ke kiri. Ini sisi sebelah kiri dan kanan garis bilangan dibuat seperti tanda panah. Hal ini berarti garis bilangan panjangnya tidak terhingga. Jika sisi sebelah kanan diperpanjang, maka bilangan selanjutnya adalah 10, 11, 12, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika sisi sebelah kiri yang diperpanjang? Sisi sebelah kiri anak-anak, bilangan apa yang ada di sebelah kiri bilangan 0? Ibu memberi alternatif jawaban. Jika sisi sebelah kiri yang diperpanjang, maka bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 bukan merupakan bilangan bulat positif atau merupakan bilangan bulat negatif yang akan kita pelajari anak-anak. Kita ke pembelajaran A, memahami bilangan bulat. Ke permasalahan anak-anak, kita cermati pada gambar termometer yang ada pada gambar 1.4 anak-anak. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Termometer di atas ini menyatakan suhu dalam satuan yang berbeda, yaitu F itu Fahrenheit, C itu Celsius anak-anak. Di sini ini derajat Fahrenheit, yang sebelah kanan derajat Celsius anak-anak. Terdapat beberapa jenis termometer dengan fungsi masing-masing. Contohnya termometer digital, termometer badan, serta termometer suhu ruangan. Gambar 1.4 merupakan gambar termometer suhu ruangan. Gambar 1.4 menunjukkan suhu di Puncak Jaya hari ini. Dengan suhu seperti itu, cuaca di Puncak Jaya terasa sangat dingin. Dari penjelasan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan ke-1, berapa kira-kira suhu di Puncak Jaya hari ini? Ini bahas untuk pertanyaan ke-1. Kalau kita cermati, kita menggunakan skala derajat Celcius di sini anak-anak.
Tadi sudah dijelaskan, kalau gambarnya ini kelihatannya kurang tepat anak-anak. Sudah dijelaskan di awal materi kalau suhu di Puncak Jaya hari ini adalah minus 3 derajat Celcius. Mungkin seharusnya di sini nanti. Ini minus 1, minus 2, minus 3. Jadi Ibu menjawabnya kira-kiranya minus 3 derajat Celcius atau negatif 3 derajat Celcius. Kalau Ibu kurang tepat silahkan diganti atau komentar, karena Ibu mengikuti petunjuk yang ada di awal pembelajaran, yaitu minus 3 derajat Celcius. Ke pertanyaan kedua, kita cermati, menurutmu apa perbedaan antara angka yang berada di atas 0 derajat Celcius dan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius pada termometer suhu ruangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Kalau yang di atas 0 ini di atas 0 berarti 10, 20, 30, 40, 50. Ini harusnya 50 anak-anak. Ini merupakan bilangan bulat positif. Kalau yang di bawahnya ini bukan bilangan bulat positif, yang akan kita pelajari lebih lanjut yaitu bilangan bulat negatif. Jadi Ibu jawab di sini angka yang berada di atas 0 derajat Celcius adalah bilangan bulat positif, dan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius ini bukan bilangan bulat positif. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Kalau bilangan bukan bilangan bulat positif ini, yang dimaksud adalah bilangan negatif. Pembelajaran ke-1, pengertian bilangan bulat, eksplorasi 1.1, suhu pada termometer. Kita cermati pada gambar 1.5 ini, ilustrasi suhu pada termometer suhu ruangan. Di sini ada titik 0, di sini 0. Selanjutnya yang di atas 0-nya ada 10, 20, 30, 40, 50. Yang di bawah 0 juga ada 10, 20, 30. Ayo bereksplorasi. Gambar 1.5 merupakan ilustrasi bilangan yang ditunjukkan pada termometer suhu ruangan. Ilustrasi tersebut disajikan dalam garis vertikal atau tegak, sesuai dengan letak bilangan pada termometer suhu ruangan pada gambar 1.4. Pada gambar 1.5 terlihat bahwa terdapat angka 10 hingga 50 yang berada di sebelah atas angka 0 dan angka 10 hingga 30 yang terletak di sebelah bawah angka 0. Coba kalian tuliskan semua bilangan yang ditunjukkan pada gambar 1.5. Disajikan secara horizontal pada garis bilangan kosong pada gambar 1.6 berikut ini. Ini adalah garis bilangan kosong anak-anak. Ini sudah disiapkan, di sini ada angka nolnya. Sekarang sudah Ibu berikan contohnya. Kita menuliskan suhu tadi ini dalam bentuk horizontal atau mendatar anak-anak. Di sini ini 0. Yang di sebelah kanan angka 0 ini 10, 20, 30, 40, 50. Jangan lupa anak-anak, dalam menentukan titik-titik seperti ini jaraknya harus sama anak-anak. Kalau 1 cm, 1 cm semua ini harus sama. Yang di sebelah kiri angka 0 adalah minus 10 atau negatif 10, minus 20, minus 30. Jaraknya juga harus sama anak-anak. Kalau 1 cm juga 1 cm, 1 cm, 1 cm seperti itu. Ini Bu sudah memberi contoh. Apakah terdapat perbedaan antara bilangan pada sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari titik 0? Jelaskan jawaban kalian. Jelas, kalau yang di sebelah kanan 0 ini merupakan bilangan bulat positif,
Dan yang di sebelah kiri 0 ini merupakan bilangan bulat negatif. Ini bilangan, Ibu tulis di sini, bilangan pada sisi sebelah kanan dari titik 0 ini merupakan bilangan bulat positif dan bilangan pada sisi sebelah kiri dari titik 0 ini merupakan bilangan bulat negatif. Berdasarkan hasil pada kegiatan eksplorasi 1.1, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6. Kita cermati, ini gambar 1.7 pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ke kiri. Ini bilangan 0. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di sebelah kanan 0 ini disebut bilangan bulat positif. Ibu memberi tambahan penjelasan, bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Disebut juga bilangan asli. Ini disebut juga bilangan asli anak-anak. Selanjutnya bilangan yang dimulai dari 0. Selanjutnya ini bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan cacah. Lanjut ke pembahasan anak-anak. Bilangan 0 dan bilangan bulat positif disebut bilangan cacah. Bilangan bulat positif dapat disebut juga bilangan asli. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman kalian mengenai pengertian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif berdasarkan letak pada garis bilangan. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Ibu memberi contoh saja anak-anak ini. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan 0 pada garis bilangan. Lanjut ke materi Ayo berpikir kritis anak-anak. Nyatakanlah bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Untuk yang A, berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama 1 minggu. Ini kalau susut, kalau bertambah itu positif, berarti kalau susut itu negatif anak-anak. Ibu bahas di sini, A berarti karena susut 3 kg, berarti ditulis minus 3 kg atau negatif 3 kg. Lanjut yang B, nih. Pedagang masker mendapat keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Kalau untung positif, kalau rugi negatif. Berarti kalau untung ini ditulis positif 200.000. Positif Rp200.000. Atau bisa juga ditulis tidak usah dengan tanda positif anak-anak, langsung Rp200.000. Seperti ini. Lanjut yang C anak-anak. Gunung Batur memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Permukaan laut tadi 0, berarti kalau di atas ini berarti positif anak-anak.
berarti positif 1717 meter. Ini atau cukup ditulis 1717 meter tanpa tanda positif anak-anak. Lanjut yang D. Kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Karena ini di bawah permukaan laut, maka ini bernilai negatif. Ini 100 meter berarti ini negatif 100 meter. Ayo berpikir kreatif, sebutkan contoh penerapan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 2. Ini Ibu memberi contoh saja, memberi 4 contoh. Ini Benny melangkah 7 langkah ke depan dari titik awal dia berdiri. Kalau ke depan itu positif, ke belakang negatif, maka 7 langkah ke depan ini bernilai berarti positif 7 anak-anak. Seperti ini. Positif 7 atau cukup ditulis 7 saja. Contoh yang kedua, saat menjual sepeda motornya, Pak Rudi mengalami kerugian sebesar Rp500.000. Berarti kalau mengalami kerugian, ini berarti minus. Ini minus Rp500.000. Ini bisa menyatakan positif atau negatif anak-anak. Ini. Yang ketiga, seekor burung terbang 15 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut berarti ini bernilai positif. Positif 15 meter. Ini. Karena di atas permukaan lautnya 0. Lanjut, seekor katak melompat 5 lompatan ke kiri dari titik awal dia berada. Kalau ke kiri bernilai negatif, titik awalnya 0, ke kanan bernilai positif, maka ini bernilai negatif 5. Seperti ini. Ini Ibu hanya memberi contoh, anak-anak bisa membuat contoh yang lain. Lanjut ke pembelajaran kedua, membandingkan bilangan bulat. Eksplorasi 1.2 suhu berbagai kota di dunia. Ayo bereksplorasi. Kita cermati di sini ada beberapa kota di dunia dan suhunya sudah ada anak-anak. Dari beberapa nama kota di dunia beserta prediksi suhunya di atas, ini Ibu pindah ke samping. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. Untuk soal A, kota mana yang cuacanya paling dingin? Yang paling dingin berarti yang bernilai minus anak-anak. Bu bahas untuk soal A, berarti kotanya Oymyakon, Saka, Rusia. Terus di sini, nih, suhunya minus negatif 1 derajat Celcius. Ibu tulis dulu. Oymyakon, Saka, ini Rusia. Selanjutnya yang B, kota mana yang cuacanya paling panas? Yang paling panas berarti yang suhunya paling tinggi 30 derajat Celcius. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ke pertanyaan C anak-anak, kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul? Kita cermati, ini Seoulnya suhunya minus 2 derajat Celcius, berarti yang lebih dingin minus 14 derajat Celcius dan minus 31, berarti ini kotanya Oymyakon, Saka, Rusia. Ini Oymyakon, Saka, Rusia, dan Titlis, Swiss. Sini. Titlis, Swiss. Lanjut ke soal D anak-anak. Nih, kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo? Tokyonya ini 6 derajat Celcius, yang lebih panas berarti New Delhi, India ini, dan juga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini berarti tulis dulu. New Delhi. Ini Delhi, India,
dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lanjut ke anak-anak, ke pertanyaan kota mana yang lebih dingin dari Seoul atau Tokyo? Yang lebih dingin dari yang lebih dingin Seoul atau Tokyo. Ini yang lebih dingin Seoul atau Tokyo. Yang lebih rendah suhunya Seoul, berarti jawabannya adalah kota Seoul, anak-anak. Lanjut yang F, kota mana yang lebih panas, New Delhi atau Tiflis? New Delhi atau Tiflis yang lebih panas. Ini yang suhunya lebih tinggi adalah New Delhi, berarti jawabannya adalah New Delhi. Lanjut ke soal G, anak-anak. Tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar 1.9 di bawah ini. Ini 1.9 ini garis bilangan kosong, anak-anak. Dan Ibu sudah memberi contohnya. Cara membuat garis bilangannya dari 0, di sini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Selanjutnya minusnya minus 4, minus 8, minus 12, minus 16, minus 20, minus 24, minus 28, minus 32. Karena rentangnya di sini minus 31 sampai 30, anak-anak. Ini. Selanjutnya anak-anak membuat jaraknya harus sama. Ini meletakkan minus 31 di sini nih, minus 31 letaknya. Ini minus 31. Ini minus 14 ada di sini, ini minus 31. Ini letak minus 14 antara 16 dan 12. Ini minus 2 tengah-tengah antara minus 4 dan 0. 6 ini tengah-tengah antara 4 dan 8. 11 di sini sudah mendekati ke arah 12 di sini. Selanjutnya 31 ada di sini. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Ini Ibu bersihkan dulu biar anak-anak bisa lebih jelas untuk melihatnya di sini. Ini. Dari jawaban beberapa pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar suhu yang bertanda positif, maka cuaca semakin panas. Jika semakin besar suhu yang bertanda negatif, maka cuaca semakin dingin. Lanjut ke materi Ayo bekerja sama, anak-anak. Gunakan garis bilangan yang telah dibuat pada pertanyaan G kegiatan eksplorasi 1.2 untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jawablah bersama teman sekelompok kalian. Ini tadi sudah Ibu pindahkan garis bilangannya. Untuk soal A, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, 30 atau 11? Letak 30 ada di sini. Ini 30. 11 ada di sini. Ini yang di sebelah kanan 30, maka yang lebih besar ada 30. Ini. Jawabannya 30 karena pada garis bilangan 30 terletak di sebelah kanan 11. Ke pertanyaan B, bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, negatif 2 atau 6? Ini posisi negatif 2 ada di sini, negatif 2. 6 ada di sini, 6-nya di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri, negatif 2 yang lebih kecil. Jawabannya adalah negatif 2 karena pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kiri 6. Lanjut yang C, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, negatif 14 atau negatif 31? Ini negatif 14 ada di sini, negatif 31 ada di sini. Ini yang lebih besar yang sebelah kanan, maka negatif 14. Jawabannya adalah negatif 14 karena pada garis bilangan negatif 14 terletak di sebelah kanan negatif 31. Untuk bilangan positif, kalian sudah memahami jika semakin besar bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut semakin besar. Dan jika semakin kecil bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut semakin kecil. Lalu bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Ayo mencoba perhatikan garis bilangan berikut lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Kita cermati garis bilangannya, gambar 1.10 garis bilangan pada bilangan bulat negatif.
0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke kiri anak-anak. Untuk soal yang A atau kegiatan A, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, negatif 8 atau negatif 3? Perhatikan negatif 8 dan negatif 3 pada garis bilangan di atas. Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kiri pada garis bilangan jika dibandingkan dengan bilangan lainnya? Negatif 8 di sini, negatif 3 di sini. Yang di sebelah kiri negatif 8. Ibu tulis negatif 8. Selanjutnya, dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kanan pada garis bilangan dibandingkan dengan bilangan lainnya? Yang terletak di sebelah kanan negatif 3, Ibu tulis negatif 3. Pada garis bilangan negatif 3 berada di sebelah kanan negatif 8. Jadi nilai dari negatif 3 lebih besar dari negatif 8. Dapat dituliskan dengan negatif 3 lebih dari atau lebih besar dari negatif 8 atau negatif 8 lebih kecil dari negatif 3. Ibu lanjutkan ke kegiatan B. Bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil? Negatif 1 atau negatif 10? Negatif 1 di sini, negatif 10 di sini. Perhatikan letak negatif 1 dan negatif 10 pada garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan titik-titik berada di sebelah kiri bilangan titik-titik. Yang di sebelah kiri negatif 10 ini dari bilangan negatif 1. Jadi bilangan negatif 10 ini tulis dulu. Jadi bilangan negatif 10 nilainya lebih kecil dibanding negatif 1 karena letaknya lebih ke kiri. Dapat dituliskan ini negatif 1 lebih besar dari negatif 10 atau negatif 10 lebih kecil dari negatif 1. Pembahasan dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada bilangan bulat negatif semakin besar bilangannya, ini 10 tapi tandanya negatif, semakin ini nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil bilangannya, di sini 1, maka nilainya semakin besar. Latihan 1.1 anak-anak, nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Untuk soal A, Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah lalu ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000. Berarti menabung anak-anak. Kalau menabung bernilai positif cukup ditulis 100.000 seperti ini. Tidak perlu tanda positifnya. Lanjut yang B, Dino meminjam uang kepada Ane sebesar Rp50.000. Kalau meminjam berarti bernilai negatif, negatif 50.000. Lanjut yang C anak-anak, penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000 karena rugi bernilai negatif, negatif Rp250.000 ini. Cukup ditulis negatif 250.000. Lanjut ke soal kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar dari yang menyatakan lebih dari atau tanda lebih kecil dari yang menyatakan kurang dari. Bisa lebih dari, kurang dari anak-anak. Ini untuk soal A, negatif 253 dibandingkan 108. Kalau di sini negatif anak-anak, ini jelas di sebelah kiri 0. Ini langsung kalau negatif dibanding dengan positif, langsung yang negatif ini yang lebih kecil, maka lebih besar 108-nya. Negatif 253 kurang dari 108. Soal B, 38 dibandingkan dengan negatif 79. Kalau negatif jelas lebih kecil, yang lebih besar yang positif. 38 lebih dari negatif 79. Yang C, negatif 1000 titik-titik dibandingkan dengan 500. Yang positif jelas lebih besar. Negatif 1000 kurang dari 500. Ke soal ketiga, urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Ini, soal A, minus 8, 4, minus 2, 12. Ini urutannya. Dari yang terkecil dulu, berarti minus 8 di sini. Minus 8, minus 2, 4, dan yang terbesar adalah 12.
Ke soal B, 23 minus 32 minus 47, 48. Ini yang terkecil ini minus 47, ini minus 47, selanjutnya minus 32, selanjutnya 23, dan yang terbesar 48. Yang C, minus 59 minus 100 minus 11, 21. Berarti yang terkecil minus 100, minus 59, minus 11, dan yang terbesar adalah 21. Lanjut ke materi ayo berefleksi anak-anak. Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk soal A, tuliskan contoh penerapan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu memberi contoh yaitu untung rugi dalam jual beli, menabung atau menarik uang tabungan, melangkah maju atau mundur, berjalan ke kanan atau ke kiri, kedalaman yang dicapai kapal selam, dan pengukuran suhu pada freezer lemari es. Yang B, bagaimana bilangan bulat yang semakin ke kanan pada garis bilangan, nilai bilangan bulat pada garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Pertanyaan C, lalu bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kiri pada garis bilangan? Nilai bilangan bulat pada garis bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.